Dilan adalah seorang janda muda berusia 30 tahun yang tinggal di rumah besar peninggalan mendiang suaminya, ditemani hanya oleh suara detik jam dinding dan deru kipas angin tua di ruang tamu. Di balik kemapanan dan taman yang tertata, rapi, ia menyimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh, kesepian yang menggerogoti hari-harinya, meski rumahnya penuh tanaman, bukan manusia. Tapi saat Parno, tetangga barunya yang jauh lebih muda, masuk ke dalam hidupnya membawa kehangatan dan harapan baru, Dilan tak menyangka bahwa kenyamanan itu akan berubah menjadi luka baru yang lebih dalam dari sebelumnya. Bagaimana jika seseorang yang kita percaya mampu menyembuhkan justru menjadi orang yang kembali menghancurkan dinding pertahanan yang susah payah kita bangun? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Angin pagi menyapa lembut daun-daun yang menjuntai di halaman depan rumah itu. Sebuah rumah besar bercat putih gading, berdiri dengan megah namun tampak lengang. Jendela-jendelanya tinggi dan lebar, memantulkan cahaya matahari seperti mata yang lama tak berkedip. Di dalamnya, hidup seorang perempuan bernama Dilan. Dilan, usia 30 tahun, duduk di kursi rotan di beranda sambil memeluk secangkir teh hangat. Matanya menatap ke taman kecil yang ia rawat dengan penuh cinta. Mawar merah yang baru kemarin mekar terlihat basah oleh embun, sementara bunga melati menjuntai manis di ujung pagar kayu. Di antara keindahan itu, ada keheningan yang tak pernah betul-betul ia kuasai. Hening yang bukan lagi damai, tapi seperti bayangan yang menempel di punggungnya sejak hari itu. Hari ketika suaminya pergi untuk selamanya. "Bu Dilan, mau sarapan sekarang?" tanya Yati, pembantu yang sudah ikut sejak Dilan masih bersuami. Dilan menoleh sambil tersenyum tipis. "Taruh saja di meja makan. Aku sebentar lagi ke dalam." Yati mengangguk lalu menghilang ke balik pintu. Dilan kembali memandang taman, seperti mencari sesuatu yang tak ada. Ia bukan perempuan yang lemah, itu benar. Rumah ini, mobil, dan semua properti yang ia miliki sudah atas namanya. Ia mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, bahkan tak pernah kekurangan materi sedikit pun. Tapi tetap saja, ada ruang yang kosong. Bukan di rumah, tapi di dalam dadanya. Sejak kepergian Wira 2 tahun lalu, hidup Dilan seperti melambat. Hari-hari terasa panjang, tapi tidak berisi. Malam datang terlalu cepat, dan pagi datang terlalu biasa. Pembantu rumah dan supir hanya menjadi pengisi formalitas. Ia masih bisa tertawa di depan mereka, tapi tangisnya hanya ditumpahkan di bantal saat tak ada yang mendengar. Setelah sarapan sendirian di meja makan panjang, yang biasanya dipakai untuk acara keluarga, Dilan melangkah ke ruang belakang. Tempat favoritnya. Ruang kaca yang penuh tanaman. Ia menyiram monstera yang daunnya makin lebar, menepuk pelan daun aglonema yang mulai menguning, dan memindahkan pot kecil ke rak bawah agar tak terlalu kena cahaya langsung. Ada rasa damai di sana, tapi tetap bukan kebahagiaan yang utuh. Hampir setiap hari rutinitasnya sama. Bangun, menyiram tanaman, sarapan, membaca buku, kadang ikut kelas online soal budidaya anggrek, lalu kembali menyendiri di ruang tamu atau beranda. Semua terasa stabil, bahkan terlalu stabil. Sampai pagi itu datang. Dilan sedang duduk di bangku beranda, sambil memutar-mutar sendok teh dalam cangkir. Tiba-tiba, suara bising dari gerbang rumah di seberang mengejutkannya. Rumah itu sudah lama kosong, terakhir dihuni oleh pasangan lansia yang akhirnya pindah ke luar kota. Sekarang terdengar suara mobil pick-up parkir, tumpukan kardus, dan 2 pria muda yang sibuk mengangkat barang. Salah satunya menarik perhatian Dilan. Seorang pria muda, mungkin usia pertengahan 20-an, memakai kaos abu-abu dan celana pendek jeans. Wajahnya bersih, dengan senyum yang tak pelit. Ia sedang mengangkat pot besar berisi pohon jeruk kerdil, dan saat tak sengaja menoleh ke arah rumah Dilan, ia mengangguk sopan. Dilan membalas anggukan itu dengan sopan pula. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena pria itu tampan, bukan. Tapi
karena selama ini tak ada yang menatapnya langsung dari rumah seberang. Gumam Dylan pelan. Akhirnya ada kehidupan juga di sana. Hari itu, Dylan merasa waktu berlalu lebih cepat. Ia menghabiskan sore dengan menulis catatan kecil tentang jenis pupuk yang cocok untuk lidah mertua. Namun, pikirannya tetap mengarah ke rumah di depan. Siapa pria itu? Tinggal dengan siapa? Sudah menikah? Atau masih sendiri? Ia mencoba menahan rasa ingin tahu itu. Tapi rasa penasaran memang tak pernah bisa diajak berkompromi. Ketika malam datang, dan lampu rumah di seberang menyala satu persatu, Dylan duduk di jendela lantai 2. Dari balik tirai tipis, ia memperhatikan bayangan pria muda itu sedang menata rak buku. Sendirian. Tak terdengar suara tawa perempuan, tak ada langkah kaki anak-anak. Hanya dia, dan kesunyian juga, mungkin. Esok harinya, kejutan datang lebih cepat. Saat Dylan sedang menyiram tanaman di halaman, pria itu keluar dari gerbang rumah dan berjalan ke arah tukang sayur. Setelah membeli beberapa bahan, ia berjalan melintasi rumah Dylan, lalu berhenti. "Selamat pagi, Bu," sapanya. Suaranya tenang dan ramah. "Selamat pagi juga," jawab Dylan, agak kaku. Ia jarang berbicara dengan orang baru. "Saya Parno. Baru pindah ke rumah depan kemarin. Tinggal sendiri. Kalau ada suara berisik kemarin, mohon maaf, ya." "Oh, tidak apa-apa. Saya Dylan." Ia menjulurkan tangan, dan Parno menyambutnya. Hangat. Pertemuan singkat itu meninggalkan jejak. Entah kenapa, malam itu Dylan tidur lebih tenang. Ada sesuatu yang menggelitik jiwanya, seperti anak kecil yang baru saja dapat hadiah kejutan. Dan pagi-pagi berikutnya, Dylan mulai menunggu. Bukan menunggu suaminya yang tak mungkin kembali, tapi menunggu sesuatu yang entah. Wajah baru, senyum baru, mungkin hidup yang baru. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama berbeda. Bukan karena langit lebih biru atau udara lebih segar, tapi karena satu hal kecil, senyuman dari rumah seberang. Dylan tak pernah menyangka bahwa sebuah sapa singkat dari Parno mampu mengubah irama rutinitasnya yang selama ini monoton. Setiap pagi kini terasa seperti undangan untuk bersiap sedikit lebih rapi, memakai daster yang masih baru, menyisir rambut lebih halus, dan menyiram tanaman dengan langkah lebih lambat, seolah memberi waktu lebih banyak bagi kemungkinan pertemuan singkat di pagar rumah. Parno pun bukan pria yang sekadar menyapa lalu menghilang. Ia ramah, mudah tertawa, dan selalu punya alasan untuk mengobrol barang 2 atau 3 menit. "Pagi, Bu Dylan. Bunganya makin banyak aja ya. Yang ini, apa namanya? Ini aglaonema. Tapi ini jenis yang agak mahal, karena coraknya jarang," jawab Dylan sambil tersenyum, lalu menunjuk ke daun-daun merah muda yang tampak segar. "Wah, saya jadi malu. Di rumah saya cuma ada kaktus kecil, itu pun sering lupa disiram." Dylan tertawa kecil. "Kaktus nggak perlu disiram sering-sering, Parno." Dan begitulah percakapan demi percakapan tumbuh. Tanpa sadar, Parno seperti akar kecil yang mulai menyusup ke dalam tanah kehidupan Dylan yang sebelumnya kering dan tak bernyawa. Tidak berisik, tidak mengusik, tapi meneduhkan. Suatu sore yang teduh, Dylan sedang memindahkan beberapa pot bunga ke rak baru di taman belakang. Ia kehabisan tenaga karena salah satu potnya berat sekali. Campuran tanah, kerikil, dan akar tanaman yang tumbuh lebat. Di tengah kesulitan itu, terdengar suara dari balik pagar belakang. "Butuh bantuan, Bu?" Dylan menoleh, agak kaget. Ternyata Parno berdiri di luar pagar taman belakang. Ia membawa tas plastik berisi cabai dan tomat dari warung. Rumah Parno memang terhubung ke gang kecil di samping rumah Dylan, dan kebetulan pagar belakang rumahnya bisa dilihat dari arah situ. "Oh, ini berat banget. Tapi saya bisa kok. Daripada nanti jatuh, saya angkatin aja ya, Bu. Sebentar." Parno membuka pagar kecil dan masuk tanpa diminta 2 kali. Dylan sempat ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Parno mengangkat pot besar itu dengan cukup mudah, lalu meletakkannya di tempat yang diminta. Setelahnya, ia duduk di kursi taman
dan mengelap keringat dengan tisu dari sakunya. "Ngomong-ngomong, ini rumah peninggalan suami ya, Bu?" tanyanya pelan. Dylan mengangguk. "Sudah 2 tahun ini saya sendiri. Awalnya berat, tapi sekarang sudah lebih tenang." Parno menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Saya juga pernah kehilangan. Bukan pasangan sih, tapi ibu. Rasanya rumah kosong itu nyiksa banget." Ada keheningan sejenak. Dylan mengangguk pelan, menatap tanah. "Kadang, saya pikir bukan rumah ini yang terlalu besar, tapi hidup saya yang mengecil sejak ditinggal Wira." Parno tak menjawab, tapi ekspresi wajahnya berubah. Ada empati yang dalam di situ, dan Dylan bisa merasakannya. Bukan belas kasihan, tapi pengertian. Dan itu terasa sangat menenangkan. Hari-hari selanjutnya, Parno mulai sering mampir. Kadang membawa oleh-oleh dari pasar. Kadang hanya lewat untuk menyapa. Pernah suatu sore, ia membawa makanan kecil yang katanya dibuat ibunya di kampung dan dikirim lewat travel. Rempeyek udang dan keripik tempe. Dylan menerimanya dengan senyum, lalu membalas dengan puding mangga buatannya sendiri keesokan harinya. Tak ada niat apa-apa, pikir Dylan, hanya tetangga yang baik. Tapi hati selalu punya bahasa sendiri. Hingga pada suatu sore, Parno mengetuk pintu depan rumah Dylan. Hari itu hujan rintik. Angin dingin meniup tirai dan aroma tanah basah menyeruak ke seluruh ruang. "Masuk aja, Parno. Hujan makin deras. Mau teh? Kalau boleh, Bu. Sekalian numpang berteduh." Dylan menyajikan teh hangat dan 2 potong kue kering di meja ruang tamu. Parno duduk di sofa coklat lembut dan suasana jadi lebih akrab dari biasanya. Televisi menyala menampilkan acara berita sore, tapi tak ada dari mereka yang benar-benar menonton. "Rumah ini adem banget ya," kata Parno sambil menyeruput teh. "Tapi, kadang saya ngerasa ademnya agak dingin gitu." Dylan menoleh. Ia tertawa pelan. Karena terlalu sunyi, Parno mengangguk. "Iya, sunyi itu bisa bikin merinding kadang-kadang. Ada keheningan panjang." Lalu Parno bicara pelan, seperti menyelam ke dalam pikirannya sendiri. Bu Dylan pernah ngerasa ingin bicara banyak hal ke seseorang, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Dylan mengangguk pelan. "Sering, tapi biasanya orang itu udah nggak ada. Mereka saling berpandangan. Tak ada kata. Tapi waktu seakan berhenti. Hanya suara hujan dan detak jam dinding." Parno kemudian bicara lagi, suaranya lebih pelan. "Saya senang ngobrol sama ibu. Nyaman." Dylan merasa dadanya hangat, tapi juga waspada. Ia tak ingin membayangkan lebih dari sekadar tetangga yang baik. Tapi ia tak bisa bohong bahwa kehadiran Parno seperti embun pagi di taman jiwanya yang lama kering. Sore itu berakhir dengan tenang. Parno pamit setelah hujan reda. Dylan menutup pintu perlahan, lalu bersandar di balik daun pintu dengan napas panjang. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Ia tak tahu apa, dan ia takut mengetahuinya terlalu cepat. Namun malam itu, saat ia berbaring di ranjang besar sendirian, Dylan tak lagi merasa rumah ini terlalu besar. Setidaknya, tidak selama ada senyuman dari rumah sebelah. Hari-hari yang berlalu setelah sore hujan itu membawa Dylan pada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena Parno semakin sering hadir, tapi karena dirinya sendiri mulai menanti-nanti kehadiran itu. Di setiap pagi, ia berharap mendengar suara motor Parno lewat di depan rumah. Setiap sore, ia dengan sengaja menyiram tanaman lebih lama, hanya agar bisa bertemu mata barang sebentar. Ia tahu dirinya mulai terlibat terlalu dalam, tapi ia tak bisa menahan hati yang mulai tumbuh akar baru. Dylan merasa hidup kembali. Dan Parno, dengan caranya yang tenang dan penuh perhatian, membuat Dylan lupa bahwa ia pernah merasa begitu sunyi. Ia tak tahu bagaimana bisa lelaki semuda itu, sekitar 25 tahun, begitu membuatnya nyaman. Parno beda, batin Dylan suatu malam. Dia seperti seseorang yang dititipkan semesta untuk menyembuhkan luka. Sore itu, Parno datang, dengan membawa 2 pot tanaman kecil. "Saya beli ini di pasar minggu, katanya bagus buat di dalam rumah." Dylan tertawa. "Wah, mulai tertular kegemaran saya ya." Sedikit-sedikit,
jawab Parno sambil mengangguk, senyumnya lebar. Masuk aja yuk, taruh di meja ruang tamu. Biar saya ambilkan teh. Parno menurut. Ia melangkah ke ruang tamu seperti biasa, duduk di sofa yang mulai terasa seperti miliknya sendiri. Sementara Dilan ke dapur, menyiapkan teh manis hangat dan biskuit kering. Ketika ia kembali, suasana sore itu begitu tenang. Tirai tipis melambai pelan, matahari jatuh miring di lantai, marmer, dan aroma seduhan teh menyatu dengan harum kayu jati dari rak-rak tua. Dilan meletakkan nampan di meja dan duduk di sisi lain sofa. Obrolan mereka ringan, tentang masa kecil Parno di kampung, tentang kenangan Dilan di rumah ini, bersama Wira, suaminya. Lalu tiba-tiba, hening Parno memandang Dilan. Lama. Terlalu lama. Dan, sebelum Dilan sempat bertanya, tangan Parno menyentuh jemarinya. Bu Dilan, suaranya parau. Saya nggak tahu ini salah atau benar. Tapi saya suka sama ibu. Jantung Dilan berdegup cepat. Ia mendongak, menatap wajah Parno yang kini begitu dekat. Parno, jangan begini. Kita. Namun belum sempat Dilan menyelesaikan kalimatnya, Parno bergerak lebih dekat dan mengecup pipinya. Refleks Dilan mendorong tubuh Parno. Jangan Parno, ini salah. Parno terdiam, tapi bukan karena rasa bersalah. Ia justru mencoba menggenggam wajah Dilan, lebih erat dari sebelumnya. Aku cuman ingin lebih dekat, Bu. Gak ada niat jahat, aku serius. Tapi Dilan tak butuh penjelasan saat itu. Yang ia butuhkan adalah ruang dan penghormatan. Keluar dari rumah saya sekarang, Parno. Ucap Dilan tegas, matanya berair. Suaranya pecah, tapi sikapnya tak goyah. Parno terdiam. Ia seperti tak percaya. Tapi saat melihat mata Dilan yang berubah tajam, ia berdiri perlahan, menunduk, dan keluar dari rumah tanpa kata. Pintu tertutup. Dan seketika, ruang tamu itu terasa asing. Ruang itu yang semula hangat, penuh obrolan dan tawa, kini berubah menjadi ruang luka. Dilan duduk di sofa sendirian. Napasnya pendek-pendek. Ia merasa dibodohi. Dikhianati oleh perasaannya sendiri. Ia merasa naif karena mengira bahwa semua itu bisa tetap murni. Bahwa seorang pria muda bisa hadir hanya untuk sekadar menyembuhkan. Bukan menyentuh. Air matanya jatuh. Tak terisak, tapi pelan dan penuh sesal. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dilan memandangi pot tanaman yang dibawa Parno, masih berdiri cantik di meja ruang tamu. Ia ingin membuangnya, tapi tak bisa. Ia hanya menatap kosong ke arah daun-daun kecil yang segar itu. Segar seperti harapannya yang kini patah. Ia tak pernah ingin mencintai Parno. Tapi ia tak bisa menyangkal bahwa hatinya sempat terbuka. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena bagi seorang wanita yang pernah kehilangan, rasa percaya adalah harta yang sulit dibangun kembali. Dan kini, kepercayaan itu telah retak lagi. Di tempat yang sama, di ruang tamu yang seharusnya menjadi ruang nyaman. Beberapa hari setelah kejadian itu, Parno tak muncul. Rumah seberang sunyi. Tidak ada suara motor, tidak ada sapa pagi, tidak ada senyum dari pagar dan Dilan. Perlahan kembali ke rutinitas lama. Menyiram tanaman, duduk di kursi goyang, mendengarkan jam berdetak, leyom, menanti waktu yang tak pernah menjanjikan apa-apa. Namun kali ini berbeda, karena ia tahu sebagian dari hatinya telah mencoba membuka pintu. Dan meskipun yang datang tak sebaik yang ia harapkan, itu tetaplah pertanda bahwa ia masih hidup, masih punya perasaan, dan masih bisa sembuh. Walau untuk itu, ia harus hancur sekali lagi. Sudah lebih dari 2 minggu sejak kejadian itu, dan tak ada tanda-tanda kehadiran Parno lagi di depan rumah Dilan. Setiap pagi, Dilan tak lagi menoleh ke pagar seberang. Dan setiap malam, lampu di ruang tamu tetap menyala meski tak ada yang dinanti. Namun, dalam sunyi yang sama, Dilan kini merasa berbeda. Bukan karena rasa sakit telah hilang, tetapi karena ia telah menerima bahwa tak semua rasa harus dihindari. Bahwa terluka bukan berarti lemah, dan kecewa bukan berarti kalah. Di suatu pagi yang cerah, Dilan berdiri di tengah taman kecilnya. Angin, semilir membelai rambutnya yang digulung rapi. Jemarinya yang telaten membersihkan daun-daun kering dari pot besar di sudut halaman.
hatinya mulai tenang. Tak lagi menyesali, ia memandang bunga anggrek yang mekar perlahan. Kau tahu, kadang butuh waktu lama untuk bisa berbunga lagi, tapi itu tidak apa-apa, kan? Sejak hari itu, Dylan mulai kembali menyibukkan diri. Ia menambah koleksi tanaman, mencoba belajar teknik merangkai bunga, bahkan ikut kelas daring tentang terapi hortikultura. Bukan karena ia ingin melupakan, tapi karena ia ingin mencintai dirinya sendiri lebih dalam. Suatu siang, suara klakson terdengar dari depan rumah. Dylan mengintip dari jendela, dan seketika napasnya tertahan. Parno berdiri di balik gerbang, membawa sebuah pot besar berisi pohon bonsai. Dylan membuka pintu perlahan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di ambang, menatap lelaki itu yang tampak lebih kurus dan berantakan. Parno membuka suara lebih dulu. Bu Dylan, saya tahu saya salah. Saya udah keterlaluan waktu itu. Saya datang bukan minta dimaafkan, tapi cuma pengen bilang, saya nyesel. Ia menunduk, memeluk pot bonsai seakan itu pengganti pelukan yang tak bisa ia berikan. Saya udah salah menafsirkan segalanya. Saya kira ibu juga, merasa hal yang sama. Tapi itu tetap nggak jadi alasan buat berlaku sembarangan. Saya malu, Bu. Sangat malu. Dylan diam. Dalam hatinya, suara marah dan kecewa masih ada, tapi samar. Yang lebih besar adalah rasa lega bahwa lelaki itu cukup dewasa untuk mengakui kesalahannya. Parno, Dylan akhirnya membuka suara. Kamu bukan orang jahat, tapi kamu bertindak gegabah. Dan itu menyakiti aku, yang sudah lama berjuang berdamai dengan diri sendiri. Parno mengangguk pelan. Tapi aku juga belajar sesuatu. Bahwa aku masih bisa merasa. Dan ternyata, aku belum mati rasa. Parno mengangkat kepalanya, perlahan, menatap wajah Dylan yang lembut, tapi tegas. Jadi sekarang pulanglah. Jaga dirimu, dan rawat juga hatimu. Jangan terburu-buru masuk ke hidup orang lain hanya karena kau merasa nyaman sementara. Dylan membuka pagar dan mengambil pot bonsai itu. Terima kasih untuk ini. Tapi kali ini, biar aku merawatnya sendiri. Parno mengangguk. Lalu berbalik, berjalan pelan menuju rumah seberang tanpa berkata-kata lagi. Dylan menutup gerbang dengan tenang, lalu menatap pot bonsai di tangannya. Bonsai itu kecil, tapi sudah berumur. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuknya menjadi seperti itu. Dylan tersenyum. Ia tahu, mungkin begitu juga hatinya. Hari-hari berikutnya, Dylan kembali hidup seperti biasa. Tapi kali ini bukan lagi dengan kesepian, melainkan dengan kesadaran bahwa rumah yang sunyi bukan berarti hati yang kosong, bahwa hidup sendiri bukan berarti tak berharga, bahwa cinta bisa datang dan juga bisa salah. Dan bahwa yang paling penting bukan siapa yang datang, tapi bagaimana kita berdiri saat yang datang ternyata pergi dengan mengecewakan. Dylan duduk di kursi tamannya. Di sampingnya, pot bonsai dari Parno kini tumbuh kecil, pelan, tapi teguh. Sama seperti hatinya, matahari sore menyinari wajahnya yang tenang. Di sudut rumah, suara burung berkicau. Tak ada lagi luka, tak ada lagi tanya. Hanya Dylan, dengan seluruh dirinya yang perlahan, tumbuh kembali.